sampai ayatnya yang ke-11. Di sana firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggilah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Sekali lagi di sana dikatakan, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dengan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan kita. Kita mau cari wajah Yesus, kita mau cari hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita akan berseri-seri. Kita penuh dengan kebahagiaan Tuhan, kita penuh dengan hadirat Tuhan. Kalau kita ada hadirat Tuhan, maka hidup kita semakin diberkati oleh Tuhan. Mencari wajahnya Tuhan artinya Tuhan mau kita memiliki hubungan intim dengannya. Kita mau supaya kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Di waktu kita mungkin mau tidur, kita terlebih dahulu berhubungan dengan Tuhan. Di waktu kita mau berangkat kerja, kita terlebih dahulu berhubungan dengan Tuhan. Itulah orang yang mencari wajahnya. Tuhan mau supaya kita aktif. Tuhan mau supaya kerohanian kita dewasa. Tuhan mau supaya kita naik level. Hidup kita akan semakin dipulihkan oleh Tuhan, karena memang Tuhan rindu umat-umatnya datang kepadanya. Tuhan sedang berbicara bagi seluruh umat manusia supaya mencari Tuhan. Tetapi banyak orang mengabaikan suara Tuhan. Pingin sehat, pingin kuat, pingin diberkati, tetapi tidak mau mencari Tuhan. Pingin berbahagia, rumah tangga harmonis, tetapi tidak mau mencari Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, seperti pujian tadi berkata, pujian kesaksian, ku perlu Yesus dalam hidupku. Kita perlu kuasa Tuhan, kita perlu hadirat Tuhan, kita perlu selalu ditambahkan dan ditambahkan oleh pengurapan Allah, supaya saudara kita semakin mengasihi Tuhan. Bagaimana saudara datang beribadah, menyembah kepada Tuhan, kalau saudara tidak mengasihi Tuhan, kalau saudara tidak mengalami Tuhan ketika saudara beribadah, maka saudara tidak akan mengalami sukacita itu. Saudara tidak akan melihat berkat-berkat itu tercurah ketika kau pulang dari tempat ini. Karena kau tidak merasakan hadirat Tuhan, maka berkat itu engkau tidak akan miliki. Tapi kalau engkau merasakan hadirat Tuhan, engkau merasakan Tuhan bekerja di dalam hidupmu, maka engkau akan membawa berkat-berkat itu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita mencari wajah Tuhan. Kenapa? Karena orang yang mencari pasti dia akan menemukannya. Coba kita baca Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8. Orang yang mau mencari Tuhan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Tidak mungkin saudara, kalau saudara mencari, saudara tidak menemukan. Mencari Tuhan itu seperti saudara membuka usaha, atau seperti saudara pergi bekerja. Saudara keluar jam 8 pagi, pulang mungkin sore atau malam. Seperti itulah cara kita untuk mencari Tuhan. Bagaimana engkau bekerja, beraktivitas, mencari penghasilanmu setiap hari. Seperti itulah kita mau mencari Tuhan. Selalu bekerja keras supaya hidup kita
kita semakin dekat dengan Tuhan. Engkau mungkin sudah semakin diberkati, semakin giat untuk datang mencari Tuhan, semakin giat untuk datang beribadah kepada Tuhan, supaya engkau akan melihat kuasa Tuhan tercurah di dalam kehidupan kita. Dunia sedang menuju kepada kehancuran. Orang yang tidak mencari Tuhan dalam hidupnya akan semakin sulit. Kenapa saudara yang dikasih dalam Tuhan? Karena memang kalau orang jauh daripada Tuhan, hidupnya semakin sulit. Tetapi kalau dia dekat dengan Tuhan, dia mencari Tuhan, maka hidupnya semakin diberkati oleh Tuhan. Bagaimana cara untuk mencari Tuhan, saudara? Yang pertama, milikilah gairah di dalam hidupmu. Kenapa saudara yang dikasih dalam Tuhan? Kalau tidak ada gairah, maka malas engkau datang berdoa kepada Tuhan. Kalau engkau tidak memiliki gairah, maka malas engkau untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Kalau engkau malas kalau engkau tidak bergairah, maka engkau malas untuk menyembah kepada Tuhan. Kalau engkau tidak bergairah, maka engkau malas untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tetapi kalau engkau bergairah, maka engkau akan selalu datang mencari Tuhan, dan engkau akan menemukan Tuhan di dalam kehidupan. Sekalipun mungkin dia tidak kelihatan, dan memang dia tidak kelihatan, tetapi kita bisa merasakan kehadirannya. Rasakan kehadiran Tuhan. Milikilah gairah di dalam mencari Tuhan. Biarlah Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Dengan apa kita memiliki gairah? Kita perlu Roh Kudus. Coba kita baca Yesaya Yesaya 36 mulai dari ayatnya yang ke-26. Yesaya 36 ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-28. Di sana firman Tuhan berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan dia di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, di sana firman Tuhan berkata, ketika engkau memiliki gairah, maka Tuhan akan memberikan roh yang baru, roh yang taat, diberikannya di dalam kehidupan kita, roh yang menyala-nyala, sehingga itulah kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita semakin menyala-nyala untuk mencari Tuhan. Jadi ketika kita datang beribadah di tempat ini, jangan pulang di tempat ini dengan kekosongan, tetapi bawalah berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah janjikan ketika kita beribadah kepada Tuhan. Berkat Tuhan itu, dia akan mencurahkan roh, dia akan memberikan semangat, dia akan memberikan gairah. Roh Tuhan akan berkuasa di dalam kehidupan kita, sehingga kita semakin mencintai Tuhan dan kita semakin mengasihi Tuhan. Semua yang kita miliki, semuanya adalah pemberian dari Tuhan. Supaya gairah itu datang, minta kepada Tuhan, supaya Roh Kudus memenuhi hidup kita. Minta supaya kuasa Roh Tuhan berkuasa atas hidup kita. Kalau roh kita menyala-nyala, kita akan bergairah, hidup kita dibangkitkan, pemulihan lewat pemulihan pasti terjadi di dalam kehidupan kita, karena roh Tuhan menyala-nyala
di dalam kehidupan kita. Kalau pada saudara malas untuk berdoa, kalau pada saudara malas saudara memiliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, minta supaya Roh Tuhan berkuasa di dalam kehidupan kita. Kita melihat Daud saudara. Kita akan baca Mazmur 51. Mazmur 51 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-15. Di sana firman Tuhan berkata, Mazmur 51 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-15. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikan aku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepada Tuhan. Itu yang kita katakan saudara, untuk mencari Tuhan didahulukan dulu dengan pertobatan. Daud dia berdosa di hadapan Tuhan, sehingga gairah hidupnya tidak ada lagi semangat pada waktu itu, karena dia jatuh di dalam dosa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang dikatakan oleh Daud ketika gairah itu untuk mencari Tuhan hilang di dalam hidupnya? Dia berkata, bangkitkanlah kegirangan di dalam hidupku, perbaharulah batinku dengan roh yang rela. Bersihkanlah aku Tuhan. Dia minta gairah dari Tuhan. Dia minta supaya Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Karena kalau saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita kehilangan gairah. Kita tidak merasakan hadirat Tuhan ketika kita beribadah. Ketika kita beribadah, kita biasa-biasa saja. Kita bertemu, kita berada di ruang gereja ini, tapi saudara tidak memiliki gairah itu. Saudara tidak menemukan Tuhan. Saudara tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, sehingga engkau melihat kesulitan lewat kesulitan terjadi di dalam hidupmu. Tuhan mau hari ini kita mau berkata kepada Tuhan, bersihkanlah aku dengan rohmu yang rela. Perbaharuilah batinku. Stop untuk saudara menceritakan orang lain. Stop untuk menjelek-jelekan orang lain. Tetapi waktunya saudara perbaharui mesbah saudara dengan Tuhan. Dengan mencari Tuhan, maka hidupmu akan dipulihkan oleh Tuhan. Daud berkata, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan sedang berbicara di dalam kehidupan kita, supaya saudara jangan hanya mencari dunia, tetapi carilah Tuhan. Jangan mencari dunia ini, karena dunia ini akan menjatuhkan hidupmu. Dunia ini akan membawa engkau kepada dosa yang akan membinasakan tubuhmu. Tapi kalau engkau mencari Tuhan, maka engkau akan disegarkan oleh Tuhan. Daud berdoa kepada Tuhan. Dia berkata, bangkitkanlah kembali kegirangan dan lengkapilah aku. Minta perlengkapan rohani itu ada di dalam hidup kita. Kalau saudara jauh dari Tuhan, percaya saudara akan menemukan kesulitan. Tapi kalau saudara dekat dengan Tuhan, bukan berarti saudara tidak ada masalah, tetapi semua itu Tuhan akan membuka jalan.
Mintalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan di dalam kehidupan kita. Percayalah kepada Tuhan supaya hidup kita semakin indah di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara, bagaimana cara untuk mencari Tuhan? Yang kedua, kita harus memiliki jam-jam doa di dalam hidup kita. Kenapa, saudara yang dikasih dalam Tuhan? Saat teduh dengan Tuhan itu penting, saudara. Kita ingat Daniel, ketika masalah itu datang dalam hidupnya, dia mau dilemparkan ke gua singa. 3 kali sehari dia mencari Tuhan. Dia menghadapkan pandangannya kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan luputkan dia dari mara bahaya itu. Saya yakin dan percaya kita juga yang hadir pada siang hari ini, kita akan diluputkan oleh Tuhan. Kita akan baca Yeremia 33 ayatnya yang ketiga. Yeremia 33 ayatnya yang ketiga. Di sana firman Tuhan berkata, Yeremia 33 ayatnya yang ketiga, firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada banyak hal yang tidak kita ketahui. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam hidup kita. Tetapi ketika engkau berdoa kepada Tuhan, ketika engkau berserah kepada Tuhan, ketika engkau berseru kepada Tuhan, firman Tuhan berkata, hal-hal yang besar yang tidak kamu ketahui, itulah yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Keluargamu bahagia, ekonomimu dibangkitkan oleh Tuhan, anak-anakmu semakin jenius di hadapan Tuhan, anak-anak kita semakin bijak di hadapan Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang selalu berdoa, berseru kepada Tuhan. Kita akan bacakan lagi Yeremia 29 ayatnya yang ke-12. Ayatnya yang ke-13. Yeremia 29 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-13. Dan apabila kamu berseru datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengar kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita mau datang bertanya kepada Tuhan dengan segenap hati. Kita mau alami perjumpaan yang indah dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar kita bertanya atau sekedar kita datang beribadah, tapi ketika saudara pulang, saudara tidak mengalami berkat itu. Artinya saudara, ketika saudara bertanya kepada Tuhan, maka firman Tuhan berkata, aku akan menjawab engkau, aku akan memberkati engkau dengan berlimpah ruah, asal engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan, berdoa dan berseru kepada Tuhan. Karena Tuhan hanya sejauh doa. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebagai kesimpulan di dalam kehidupan kita, mari mencari Tuhan. Artinya berusaha untuk mengalami Tuhan di dalam perjumpaan dengan Allah, hidup di dalam perjumpaan dengan Allah yang hidupnya nyata serta berjalan bersama dengan Dia setiap hari. Artinya saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ingat saudara yang dikasih dalam Tuhan, kesuksesan kita, kebahagiaan kita ditentukan oleh cara kita berpikir. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, jadilah orang yang berpikir positif supaya kita semakin diberkati oleh Tuhan. Anak Tuhan yang memiliki nilai hidup yang baik, maka dia akan semakin dewasa di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya yakin dan percaya pada siang hari ini, ketika kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita, maka kita akan menemukan Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika kita pulang dari tempat ini, kita membawa mujizat
dan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita cari Tuhan supaya kita semakin merasakan kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.